Law of Attraction. Pernahkah kalian mendengar kalimat ini? Law of Attraction merupakan konsep hukum tarik-menarik yang didasarkan pada prinsip, pikiran, kata-kata, maupun perasaan dalam kehidupan kita. Jadi, bisa dibilang, jika kamu selalu mempunyai pola pikir yang positif, maka nantinya akan datang hal-hal baik di kehidupan kamu. Sebaliknya, jika kamu terus-menerus berpikiran negatif, maka hal-hal kurang baik akan menghampiri kamu. Lalu, gimana sih cara menerapkan Law of Attraction ini dalam pekerjaan atau karir kamu? Yuk, temuin jawabannya dalam video ini ya. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Minis. Oke, sebelum mengetahui cara menerapkan Law of Attraction dalam kehidupan, kamu harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih Law of Attraction itu? Jadi, Law of Attraction adalah suatu konsep hukum tarik-menarik yang meminta agar manusia selalu berpikir positif dalam segala aspek. Law of Attraction ini juga dapat diartikan sebagai hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif maupun negatif dalam pikiran akan menarik energi dari luar untuk ikut masuk ke dalam pikiran. Ya, secara singkatnya, Law of Attraction ini merupakan usaha untuk berpikir positif deh. Konsep Law of Attraction sebenarnya udah ada sejak abad ke-19 melalui buku yang berjudul The Secret Doctrine oleh Helena Petrovna Blavatsky. Namun, baru dikenal oleh banyak orang sejak buku dan film dokumenter The Secret dirilis pada tahun 2006. Menurut Rhonda Byrne, salah satu orang yang mempopulerkan prinsip ini mengatakan bahwa Law of Attraction sejalan dengan hukum alam, like attract like, di mana hukum ini menyatakan bahwa ada kecenderungan suatu hal akan menarik hal lainnya yang mempunyai kesamaan dengannya. Begitu pula ketika memikirkan suatu hal, maka kamu akan menarik pikiran-pikiran lainnya yang serupa. Perlu kita ketahui, ada 3 prinsip utama yang membentuk Law of Attraction atau hukum ketertarikan ini. Nah, yang pertama seperti yang sudah Minis bilang tadi, like attracts like. Prinsip pertama yang membentuk Law of Attraction adalah like attracts like, atau tarik-menarik. Jadi, hukum ini menunjukkan bahwa hal yang serupa di dunia ini akan saling menarik satu sama lain. Misalnya nih, ketika seseorang yang memilih pasangan hidup, pasti mereka akan menyukai dan menghabiskan waktunya dengan orang yang sepemikiran atau sefrekuensi dengan dirinya. Atau ketika Anda mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti volunteer dan seminar, maka akan berdampak positif pada pikiran, sikap, dan kemampuan. Yang kedua adalah nature abhors a vacuum. Alam semesta tidak menyukai adanya kekosongan. Sebab, Law of Attraction membentuk gaya tarik-menarik antara alam semesta dan pikiran manusia. Akibatnya, pikiran kamu akan selalu memiliki ruang untuk berpikir. Maka dari itu, kamu harus memilih pikiran mana yang layak untuk kamu pikirin dan yang enggak. Tujuannya adalah agar kamu nggak terlalu banyak memikirkan semua hal, apalagi yang nggak ada manfaatnya bagi kehidupan. Yang ketiga adalah the person is always perfect. Hukum ketertarikan mengatakan bahwa akan selalu ada hal yang bisa manusia lakukan untuk lebih menikmati hidup di hari ini. Maksudnya, kamu harus mengeluarkan seluruh energi yang kamu miliki untuk hidup di masa kini, bukan masa depan ataupun masa lalu. Jangan menghabiskan waktu dan energi kamu untuk memikirkan hal-hal yang gak pasti atau bahkan udah pernah terjadi. Kamu hanya perlu fokus pada apa yang terjadi dan bisa kamu selesaikan hari ini atau saat ini. Sebagai pekerja, kamu sangat perlu untuk menerapkan Law of Attraction ini. Dengan selalu berpikiran positif terhadap pekerjaan, kamu akan memperoleh hasil yang maksimal. Gak hanya itu, jika kamu memberikan energi positif di sekitar kamu, maka anggota tim dan lingkungan kerja pun menjadi positif terhadap kamu. Misalnya nih, kamu selalu membawa perasaan bahagia, memotivasi rekan kerja, dan selalu memancarkan aura positif dalam diri kamu. Maka mereka pun juga akan ikut menjadi semangat untuk bekerja. Nah, lalu gimana ya cara menerapkan hukum Law of Attraction ini?
Yang pertama, cari tahu apa yang kamu sukai. Kita semua pasti memiliki hal yang kita sukai atau nggak sukai kan? Nah, cobalah untuk kenali lebih dalam diri kamu dan ketahui apa aja yang kamu sukai. Misalnya nih, kamu suka membaca buku, berinteraksi dengan orang lain, memasak, dan sebagainya. Dengan mengetahuinya, maka kamu bisa menghindari segala hal yang kurang kamu sukai atau yang dapat mengganggu kegiatan favorit kamu. Cara ini bisa menjadi solusi bagi kamu untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kamu loh. Pola pikir yang positif pun akan terus tumbuh dalam diri kamu, sehingga berdampak pada apa yang akan kamu lakukan. Alhasil, seberat apapun rintangan yang kamu lewati, kamu tetap bisa tenang dan enjoy menghadapinya. Yang kedua, visualisasikan ide. Ketika kamu mempunyai tujuan hidup, cobalah untuk memvisualisasikan dalam bentuk gambar yang bisa kamu lihat kapanpun dan dimanapun. Misalnya nih, kamu ingin bekerja di Italia agar bisa mendapatkan work-life balance. Maka kamu bisa memasang wallpaper tentang negara Italia atau quote motivasi di laptop dan HP. Hal ini bisa membantu kamu untuk selalu bersemangat dan termotivasi setiap saat. Yang ketiga, tulis sebuah jurnal. Jika kamu adalah tipe orang yang suka menulis, mungkin kamu bisa mencoba menggunakan metode menulis jurnal harian. Kamu bisa menuliskan tujuan hidup, hal-hal yang kamu sukai, dan semua impian dalam jurnal secara rutin. Kamu juga boleh membaca kembali isi dari jurnal tersebut sebagai bentuk motivasi dan pengingat diri. Kebiasaan menulis jurnal ini dapat mendorong pikiran kamu untuk merealisasikan apa yang udah kamu tulis dalam jurnal. Yang keempat, bangun kepercayaan diri. Setelah kamu mengetahui tujuan hidup atau hal yang kamu sukai, selanjutnya kembangkan rasa percaya diri untuk melakukannya. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa menggapainya dan yakin hal tersebut dapat membantu kehidupan kamu di masa depan. Misalnya nih, kamu mempunyai hobi memasak, maka lakukanlah dengan serius. Bagikan resep dan cara membuat suatu masakan kepada orang lain di sosial media. Berikan informasi penting atau hack seputar dunia masak, atau jika mungkin jadikan hobi tersebut sebagai pekerjaan. Dengan cara ini, kamu akan lebih sukses dalam karir yang kamu jalani. Yang kelima, lakukan kegiatan positif. Bersambung dari poin sebelumnya, untuk menerapkan Law of Attraction dalam karir, kamu bisa melatih diri dengan kegiatan positif yang masih berkaitan dengan passion kamu setiap hari. Misalnya, kamu mempunyai passion sebagai penulis, maka kamu bisa berlatih menulis dengan topik apapun yang kamu inginkan. Kamu juga bisa mencoba gaya penulisan yang berbeda, mulai dari narasi, deskripsi, hingga argumentasinya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan kegiatan positif lainnya, seperti berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata positif atau afirmasi positif. Meskipun belum terbiasa, namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan jauh lebih mudah dilakukan loh, sehingga kamu dapat terhindar dari pola pikir negatif. Yang keenam, ambil tindakan. Jika segala hal sudah kamu pikirkan dan rencanakan, maka berikutnya kamu harus langsung mengambil tindakan. Rencana atau impian sebagus apapun tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada usaha sama sekali. Jika kamu masih bingung harus melangkah dari mana, coba untuk memulainya dari hal-hal yang kecil. Kemudian, kembangkan tindakan tersebut hingga mencapai tujuan. Yang ketujuh, percaya pada proses. Saat sedang berusaha memperjuangkan atau mewujudkan karir impian, tentu terkadang muncul rasa ingin menyerah dan bosan kan? Tapi nggak perlu khawatir, hal seperti ini wajar kok terjadi pada setiap orang. Jika kamu lagi dalam fase seperti ini, cobalah untuk istirahat sejenak dan berikan kesempatan pikiran dan tubuh kamu untuk istirahat. Dan mulai bayangkan jika kamu akan berhasil sukses di masa mendatang. Dengan demikian, kamu bisa kembali semangat dan termotivasi untuk berjuang demi menggapai impian yang diinginkan. Memang sebuah proses terkadang nggak bisa diprediksi berapa lama. Namun dengan keyakinan kamu, pasti proses akan terasa lebih mudah dan cepat. Yang kedelapan atau terakhir adalah terus fokus. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan adalah teruslah fokus mengejar karir dan impian dan kesuksesan kamu. Jangan menyerah dan tergiur oleh hal-hal yang dapat memberikan kesenangan sementara.
Jika kamu mulai lelah, ambil jeda sejenak, kemudian lanjutkan kembali apa yang sedang kamu perjuangkan. Semakin fokus pada tujuan kamu, maka akan semakin mudah kamu menghadapi segala rintangan yang ada. Nah, itulah penjelasan singkat dari Minis mengenai Law of Attraction yang sempat menjadi topik perbincangan hangat di media sosial baru-baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Thank you for watching. Salam sehat dan bahagia.